Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal saya. Hari ini kita akan ngebahas salah satu topik yang sangat penting dan sering kali terabaikan. Bagaimana pemerintah bisa benar-benar membantu meningkatkan ekonomi desa. Bukan hanya sekedar memberikan bantuan sosial, tapi menciptakan kebijakan yang berdampak jangka panjang. Sebagai seorang yang tinggal di desa, saya merasakan langsung bagaimana kebijakan pemerintah itu sampai atau tidak sampai kepada masyarakat. Tapi di sini saya tidak hanya ingin mengkritik, saya ingin memberikan pandangan dan solusi yang bisa membantu desa-desa kita bisa menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera. Pertama, mari kita lihat dulu kondisi nyata di desa. Kita tahu pemerintah sudah banyak memiliki program seperti bantuan langsung, atau kita sebut dengan BLT, subsidi pupuk, atau dana desa yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi, coba kita tanyakan pada diri kita, apakah program ini benar-benar memberikan dampak jangka panjang? Kenyataannya, banyak desa yang masih bergantung pada bantuan ini, tanpa memiliki peta jalan yang jelas untuk mandiri secara ekonomi. Dan di sisi lain, seringkali kebijakan ini tidak didasarkan pada penelitian yang mendalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Disinilah pentingnya penelitian. Saya berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap memberi bantuan, tapi juga meluangkan waktu untuk melakukan penelitian tentang potensi desa. Apa sih potensi utama dari desa, dari setiap desa ini? Apakah itu sektor pertanian, peternakan, kerajinan tangan, atau mungkin pariwisata? Karena kita tahu setiap desa punya keunikan masing-masing. Kalau potensi ini bisa diidentifikasi dengan jelas, maka kebijakan yang dibuat pun akan lebih tepat sasaran. Misalnya, jika sebuah desa memiliki potensi di bidang kerajinan bambu, misalkan, maka pemerintah desa bisa membantu dengan memberikan pelatihan membuat produk berbasis bambu yang punya nilai jual tinggi. Lalu bagaimana dengan pemasaran? Di sini pemerintah juga bisa membantu membuka akses ke pasar nasional atau bahkan internasional. Penelitian menjadi langkah yang sangat krusial dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, terlebih dalam pengalokasian dana desa yang seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tanpa penelitian yang matang, kebijakan bisa saja salah sasaran, bahkan bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Sebagai contoh ya, kita dapat melihat nih, alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan yang tercantum dalam Permen Desa nomor 2 tahun 2004, tepatnya di pasal 7 ayat 4. Pemerintah desa diharapkan untuk memanfaatkan anggaran ini guna meningkatkan ketahanan pangan. Namun seringkali potensi-potensi yang ada di desa tidak dimanfaatkan dengan optimal karena kurangnya pemetaan dan penelitian yang mendalam. Misalnya begini, potensi sumber daya alam yang ada seperti air, lahan pertanian, atau hasil bumi lainnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena apa? Tidak ada riset terlebih dahulu untuk mengetahui potensi terbaik yang mana yang bisa dikembangkan. Dalam konteks ini, kita bisa menyoroti nih berbagai dana desa yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan sektor pangan yang ada di desa. Begitu banyak desa yang memiliki potensi alam yang belum dikelola secara maksimal. Contohnya begini, desa yang melimpah, yang memiliki akses melimpah ke air bisa mengembangkan program budidaya ikan yang terintegrasi ke pertanian. Dengan lahan pertanian luas bisa mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan efisien. Atau menyediakan bibit padi berkualitas yang dapat meningkatkan hasil panen. Namun, ya kan, tanpa penelitian mendalam, kebijakan semacam ini bisa beresiko. Tanpa mengetahui jenis komoditas atau produk pangan yang paling potensial untuk dikembangkan atau memahami karakteristik tanah, iklim, dan ketersediaan air. Kebijakan yang dibuat hanya akan menghamburkan anggaran tanpa memberikan keuntungan yang jelas. Di desa lain, ada potensi besar dalam sektor peternakan, namun tanpa adanya riset yang menyeluruh tentang apa yang dibutuhkan peternak, apa itu bibit ternak, pakan, atau pelatihan pengelolaan ternak yang lebih baik, maka bantuan dari desa yang dikucurkan bisa sia-sia. Dalam hal ini, penting untuk melakukan penelitian yang melibatkan peternak lokal, mencari tahu masalah yang dihadapi, dan bagaimana kebutuhan tersebut bisa lebih tepat. Khususnya lebih tepat sasaran. Misalnya begini, penelitian bisa mengidentifikasi potensi pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik yang akan sangat bermanfaat berguna terhadap pertanian, yaitu memberikan solusi jangka panjang.
Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 di Pasal 7 Ayat 4 dengan tegas mengamanatkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari dana desa itu harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Ini adalah langkah yang sangat tepat dalam memperkuat ketahanan pangan di desa. Namun, potensi yang ada tidak akan optimal jika tidak disertai dengan penelitian yang matang tentang apa yang paling dibutuhkan di masing-masing desa. Ya kan? Ini dana desa untuk ketahanan pangan bisa digunakan untuk pengadaan bibit, pengembangan infrastruktur pertanian, pengelolaan hasil bumi, dan lain-lain. Asalkan terlebih dahulu melalui proses penelitian yang baik. Nah, dengan adanya penelitian yang komprehensif tentang potensi desa, pemerintah dapat memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat di desa. Hal ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat kita di desa. Setelah membahas tentang potensi air dan lahan sawah, kita tidak boleh melupakan potensi-potensi lain yang ada di desa, terutama yang berkaitan dengan sektor pangan, seperti Permen Desa Nomor 2 Tahun 2004 khususnya di Pasal 7 Ayat 4 tadi mengamanatkan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan itu sekurang-kurangnya 20%. Namun alokasi ini bisa jauh lebih efektif jika ditujukan untuk memanfaatkan berbagai potensi lokal yang ada. Selain air dan sawah, banyak desa memiliki potensi besar di sektor pangan yang dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kan begitu. Contohnya misalkan di buah-buahan, banyak desa memiliki potensi besar dalam produksi buah-buahan lokal yang seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya nanas, durian, mangga, pisang, pepaya. Ini adalah jenis buah-buahan yang sering ditemukan di berbagai desa. Namun selama ini buah-buahan tersebut seringkali dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang rendah. Bahkan kadang-kadang terbuang begitu saja saat musim panen. Dalam konteks ini, dana desa bisa digunakan untuk mengembangkan program pengelolaan produk turunannya. Misalnya nanas yang melimpah bisa diolah menjadi keripik nanas, selai nanas atau jus nanas. Durian yang dikenal dengan rasa khasnya bisa diubah menjadi produk dodol durian misalkan, es krim durian, atau apalah yang memiliki pasar yang sangat lebih luas. Pisang yang mudah tumbuh bisa diolah menjadi keripik pisang atau tepung pisang yang bisa digunakan sebagai bahan baku produk pangan lainnya. Dengan pelatihan pengelolaan produk dan penyediaan alat-alat produksi, masyarakat desa dapat dilibatkan dalam proses pengolahan ini. Selain itu, pengolahan produk olahan pangan tersebut juga membuka peluang usaha baru bagi ibu-ibu rumah tangga misalkan, atau bagi pemuda desa yang selama ini menganggur. Dengan adanya program pemasaran produk lokal yang terorganisir melalui toko BUMDes misalkan, bahkan platform lain, produk olahan desa dapat dikenal lebih luas, bahkan diekspor ke luar negeri. Kan begitu. Meningkatkan harga jual produk yang awalnya hanya dijual mentah, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, meningkatkan pendapatan petani buah-buahan, sekaligus memperkaya keragaman produk di desa kita, khususnya di sektor pangan pastinya kan. Nah, solusi yang dapat diterapkan, jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih berdampak? Pertama, lakukan pemetaan potensi desa. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan lembaga riset, universitas, atau bahkan komunitas lokal. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan jenis bantuan apa atau pelatihan apa yang tepat untuk dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, fokus pada pemberdayaan, bukan bantuan sementara. Daripada hanya memberikan bantuan tunai yang sifatnya sementara, pemerintah harus fokus pada pemberdayaan. Misalnya, dengan memberikan pelatihan berbasis keterampilan, atau membuka akses kredit usaha dengan bunga rendah, misalkan. Terus yang ketiga, digitalisasi sebagai solusi pemasaran saat ini. Pemasaran digital adalah kunci untuk memperluas pasar. Desa-desa harus diberi pelatihan tentang cara menggunakan platform e-commerce atau menjual produk mereka. Selain itu, pemerintah harus memastikan akses internet yang memadai di desa-desa. Kalau penelitian potensi desa ini benar-benar dilakukan, saya yakin hasilnya akan luar biasa. Desa yang dulu hanya fokus pada sektor tertentu, bisa mulai berkembang ke sektor yang lain, yang lebih menjanjikan. Misalnya, desa yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil tani, bisa mulai mengembangkan produk olahan hasil tani, yang punya nilai tambah lebih tinggi. Selain itu, penelitian ini juga akan membuka mata kita tentang keunikan setiap desa. Bayangkan ya,
Kalau setiap desa di Indonesia punya produk unggulan yang khas, yang bisa menjadi identitas mereka di pasar nasional dan internasional, ini bukan hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tapi juga memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan. Ini sebagai pesan untuk pemerintah dan masyarakat. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah yang ingin saya sampaikan. Pemerintah harus mulai berpikir lebih strategis. Jangan hanya fokus pada bantuan sementara, tapi bangunlah fondasi ekonomi yang kuat untuk desa-desa kita dan untuk masyarakat desa. Kita juga harus proaktif ketika ada program pemerintah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus mau belajar, berinovasi, dan mencoba hal-hal yang baru. Jangan hanya bergantung pada bantuan, tapi jadikan bantuan ini sebagai modal untuk maju. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian setuju dengan ide-ide ini, tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.